Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Balik lagi dengan saya Eros Laut, satu-satunya channel alur cerita yang masih belum punya intro. Sebelumnya terima kasih banyak karena sudah singgah dan menonton video ini. Dan makasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Film yang akan saya rangkum kali ini berjudul Stakland, rilis tahun 2010. Film bertema survival ini menurut saya lumayan seru dan menegangkan. Cocok buat kalian yang memang suka film bertema zombie atau vampir. Rating film ini juga lumayan bagus di berbagai situs kritik film. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di saat Amerika sedang mengalami krisis ekonomi dan politik, ditambah lagi dengan pandemi wabah vampir yang menyebar dengan cepat hampir ke seluruh penjuru kota, menyerang dan merubah jutaan manusia di negara tersebut karena terinfeksi dan dengan cepat bertransformasi menjadi vampir. Vampir di film ini menurut saya pribadi bentuk dan gesturnya lebih mirip ke arah zombie. Geraknya saja yang agak lumayan cepat. Bentuknya seperti mayat hidup yang membusuk, sama saja seperti zombie. Di film ini kita akan mengikuti petualangan seorang remaja pria bernama Martin dan pria parubaya bernama Mister. Pertemuan keduanya berawal saat orang tua dan adik Martin yang masih bayi tewas di pantai vampir yang menyelinap masuk ke rumahnya. Sementara Martin masih sempat diselamatkan oleh Mister. Vampir yang membunuh seluruh keluarganya itu pun akhirnya tewas di tangan Martin sendiri. Sebelum mati, ayahnya sempat meminta tolong kepada Mister untuk menjaga anaknya itu. Dari sinilah kehidupan normal Martin berubah 180 derajat. Kemudian mereka berdua dengan mengendarai sebuah mobil antik dan perlengkapan senjata seadanya menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke utara Amerika, satu-satunya bagian negara yang belum terkontaminasi oleh wabah vampir. Di tengah perjalanan mereka menghadapi banyak sekali rintangan dari serangan vampir-vampir yang menghadang mereka, dan juga ancaman dari anggota kultus sesat yang menguasai beberapa wilayah. Begitu juga dengan bau jalanan kota yang dipenuhi oleh mayat-mayat membusuk yang bergelimpangan. Di sela-sela perjalanan mereka, Mister yang memiliki sikap yang agak sinis mengajari Martin cara bertahan hidup dan cara bagaimana menggunakan senjata untuk menghabisi vampir dengan menancapkan kayu runcing khusus tepat ke jantung vampir yang mereka temui hampir di setiap harinya. Singkat cerita, di dalam perjalanan mereka menemukan seorang biarawati yang sedang digagahi oleh dua orang pria. Lalu Mister turun dari mobil untuk menolongnya. Kedua pria mesum itu pun tewas di tangan Mister. Kemudian Mister membawa biarawati yang bernama Suster Agatha itu ikut bersamanya. Hari berganti malam, mereka bertiga bermalam di sebuah rumah kosong. Namun malam harinya seorang vampir datang untuk menyerang mereka. Lalu Mister menyuruh Martin untuk menikam vampir itu tepat di jantungnya. Meski sudah diajari berkali-kali, Martin masih saja belum bisa melakukannya dengan benar. Hal itu membuat Mister kesal dengannya. Apalagi Martin terlihat masih memiliki hati nurani dan rasa tidak tega menghabisi vampir yang dulunya adalah manusia tersebut. Bisa dipahami karena itu adalah hal yang baru bagi Martin. Berbeda dengan Mister yang memang sudah pakar, dia justru tanpa rasa kasihan dan tanpa pikir panjang bergerak dengan cepat menyerang setiap vampir yang ia temui sebelum vampir itu sendiri yang menyerangnya. Keesokan harinya mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka menuju ke utara Amerika. Di tepi jalan mereka menemukan sebuah tenda tempat orang-orang mendengarkan khotbah. Namun orang-orang di dalam tenda tersebut tewas akibat minuman yang beracun. Lalu secara tiba-tiba mereka ditodong oleh beberapa orang yang bersembunyi di sana. Ternyata mereka adalah anggota sekte sesat yang dipimpin oleh pria bernama Jabadiah Lopen, yang ternyata adalah ayah dari pria yang dibunuh oleh Mister. Rupanya Lopen memang sudah mengincar Mister untuk membalaskan kematian anaknya tersebut. Singkat cerita, anggota sekte sesat itu membawa Mister ke sebuah hutan dan meninggalkannya untuk dijadikan santapan vampir-vampir yang sudah menunggu di sana. Sementara Martin dan Suster Agatha dibawa dan disekap oleh Lopen. Tak lama setelah anggota sekte itu pergi, Mister berhasil mengalahkan vampir-vampir yang menyerangnya tersebut. Keesokan harinya Martin berhasil kabur dari sekapan sekte itu saat dia sedang disuruh oleh Lopen untuk mengambil air di sungai. Malam harinya Martin menemukan sebuah mobil, namun dia tidak bisa membuka mobil yang terkunci itu. Tak lama kemudian dia diserang oleh vampir wanita yang berada tak jauh darinya. Saat sedang berancang-ancang untuk menangkis serangan si vampir,
Tiba-tiba seseorang dari bagasi mobil menariknya masuk ke dalam. Dia pun akhirnya selamat dari serangan vampir ganas tersebut. Ternyata orang yang menyelamatkannya itu adalah Mister yang telah berhasil lolos. Kemudian Mister menabrak vampir itu dengan kecepatan yang tinggi. Vampir itu pun tewas. Lalu mereka berdua menyusun rencana untuk menyelamatkan Suster Agatha yang masih disekap oleh Lopen. Di sebuah bar, Martin bertemu dengan seorang perempuan muda yang sedang hamil. Perempuan bernama Belle itu tidak lagi memiliki keluarga dan tempat tinggal. Pada akhirnya ikut bersama Martin dan Mister. Pada suatu malam mereka bermalam di sebuah rumah di mana penghuninya telah tewas. Salah satu penghuni rumah itu berubah menjadi vampir, lalu menyerang mereka. Kali ini Master memberi kesempatan kepada Martin untuk menghabisi vampir itu. Meskipun masih kaku, tapi kali ini Martin melakukannya dengan benar. Mister pun tampak bangga melihatnya. Di suatu kesempatan mereka berhasil membebaskan seorang pria kulit hitam yang dikurung hidup-hidup di dalam sebuah peti oleh anggota sekte sesat tersebut. Pria bernama Willy itu pun kemudian juga ikut berpetualang bersama Mister menuju ke utara Amerika. Keesokan harinya Belle dan Willy berhasil mengecoh penjaga markas Lopen. Dengan menggunakan topeng mereka pun berhasil masuk ke markas tersebut. Kemudian mereka disambut langsung oleh Lopen yang mengira kalau mereka adalah bagian dari anggotanya. Kemudian Mister balik menyerang dan menyekapnya dan bertanya di mana keberadaan Suster Agatha. Lopen bilang kalau Suster Agatha telah lama kabur. Lalu mereka meninggalkan ketua sekte sesat yang kejam itu untuk dijadikan santapan para vampir yang kelaparan. Dalam perjalanan, mereka mendengarkan berita di radio mobil yang menyiarkan bahwa ada pangkalan tentara yang memberi bantuan kepada siapa saja yang masih hidup. Kemudian Mister dan yang lainnya bergerak menuju ke sana. Di sana banyak orang-orang yang selamat, berkumpul dan mendapat bantuan makanan dan obat-obatan yang disiapkan oleh tentara bantuan. Di sana mereka sempat berhibur dan istirahat sejenak. Kemudian Martin akhirnya bertemu lagi dengan Suster Agatha yang berhasil lolos, yang ternyata juga berada di sana. Namun di tengah suasana yang sedang tenang-tenangnya, kemudian berubah menjadi kalang kabut. Sontak vampir-vampir tersebut menyerang orang-orang yang sedang berkumpul di sana. Mister dan yang lainnya dengan cepat naik ke sebuah loteng untuk menyelamatkan diri. Kumpulan vampir tersebut berhasil dilumpuhkan oleh pasukan tentara. Namun malangnya ada 10 orang yang mati terkorban. Rupanya vampir-vampir itu adalah kiriman dari anggota sekte sesat yang lainnya. Di tengah perjalanan mobil Mister tiba-tiba rusak. Keadaan tersebut memaksa mereka semua berjalan kaki. Hampir seminggu mereka hidup tenang di dalam hutan tanpa adanya serangan dari vampir. Kemudian mereka menemukan sebuah tempat mobil rongsokan. Lalu mereka memutuskan untuk bermalam di sana. Mister memasang jebakan tali yang terikat dengan kaleng-kaleng. Saat mereka tertidur, kaleng tersebut berbunyi, menandakan ada orang yang datang. Benar saja, tak lama kemudian sekumpulan vampir menyerang tempat tersebut. Beberapa vampir berhasil dikalahkan, tapi karena jumlahnya yang terlalu banyak, membuat mereka kewalahan. Lalu Mister mengajak yang lainnya untuk kabur kembali ke hutan. Sementara Suster Agatha sudah tidak kuat lagi berlari. Akhirnya dia memutuskan untuk menembak kepalanya sendiri sebelum vampir tersebut merubahnya menjadi seperti mereka. Tewasnya Suster Agatha membuat Martin merasa sangat kehilangan wanita yang sudah dia anggap sebagai pengganti ibunya sendiri. Di hutan tersebut mereka menemukan sebuah pan dan bermalam di sana. Seperti biasa, Mister memasang tali berlonceng tadi. Keesokan harinya Mister bergegas membangunkan yang lainnya dan mengajak mereka untuk segera keluar dari hutan itu. Mister menganggap ada sesuatu yang tak beres karena Willy tiba-tiba menghilang. Mereka pun menyusuri hutan itu untuk mencari Willy. Tiba-tiba ada darah yang menetes ke kening Belle yang jatuh dari atas. Sontak membuatnya kaget melihat ada mayat yang tersangkut di atas pohon. Dan ternyata itu adalah mayatnya Willy. Lalu Mister mengatakan kalau vampir yang menculik Willy memiliki akal karena jebakan lonceng yang ia pasang tidak berbunyi. Vampir-vampir tersebut tahu akan jebakan itu dan menghindarinya. Mister merasa khawatir
karena baru kali ini dia bertemu dengan vampir yang memiliki akal. Kemudian mereka memutuskan untuk keluar dari hutan tersebut. Belle yang tengah hamil besar keletihan dan merasa sakit pada perutnya. Dia meminta untuk istirahat sejenak. Melihat itu, Mister membantu menggendongnya dan meneruskan perjalanan. Martin sempat bertanya kepada Mister, apa yang akan kita lakukan jika bayi Belle lahir? Belum sempat menjawab pertanyaan Martin, Mister melihat seseorang sedang berlari dari arah yang tak jauh dari mereka. Spontan mereka berdua mengejar sosok itu. Sadar karena telah meninggalkan Belle sendirian, mereka buru-buru kembali. Namun malangnya Belle telah menghilang diculik. Kemudian mereka berdua mencarinya dengan mengikuti petunjuk jejak kaki dan kain Belle yang tercicir. Lalu Martin mendengar suara teriakan Belle dari dalam sebuah gubuk. Tanpa pikir panjang, Martin mencoba masuk untuk menyelamatkannya. Mister sempat menghalangi Martin karena bisa saja itu adalah jebakan. Namun Martin tidak peduli dan langsung masuk dengan membawa senapan di tangannya. Di dalamnya dia melihat Belle yang sekarat, terikat kawat besi di sebuah dinding dengan darah di sekujur tubuhnya. Namun tiba-tiba dari arah belakang, seorang vampir menyergap dan membenamkan kepalanya di genangan darah Belle yang tertampung. Dan ternyata vampir itu adalah vampir jelmaan Jabadia Lopen. Lopen datang untuk membalaskan dendamnya kepada Mister. Kemudian Mister datang menyelamatkan Martin, dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Dan pada akhirnya Mister kalah. Lopen yang memang dari awal menganut ilmu hitam, hal itulah yang membuat dia berbeda dengan vampir yang lainnya. Saat sedang ingin menyerang Mister, Martin muncul dan memukulnya dari arah belakang. Kemudian Lopen berbalik arah, berniat untuk kembali menyerang Martin. Tapi dengan cepat Mister menikam tepat di jantung Lopen dengan kayu runcing yang dia taruh di sepatu bootnya. Seketika Lopen pun tewas sekali lagi untuk selamanya. Kejadian yang menewaskan Belle dan bayinya secara tragis itu jelas membuat Martin dan Mister terpukul. Beberapa hari kemudian mereka akhirnya berhasil keluar dari hutan. Di perbatasan kota mereka menemukan sebuah rumah, dan ternyata rumah tersebut dihuni oleh seorang wanita bernama Peggy. Di sana mereka bermalam dan dijamu oleh tuan rumah tersebut. Pada malam harinya Peggy memamerkan keahlian menembaknya kepada Martin. Peggy menembak sekumpulan vampir yang berkeliaran di halaman rumah. Di sini kita dapat melihat bahwa serangan vampir bukanlah sesuatu yang menakutkan lagi bagi Martin. Dia justru keluar dan menghadapi vampir tersebut dengan arah yang sangat dekat. Melihat hal itu, tampaknya Mister seperti semakin yakin kalau Martin sudah mampu berdiri dengan kakinya sendiri menghadapi mara bahaya di luar sana, tanpa perlu pengawasan darinya lagi. Mister menatap wajah Martin yang sedang tertidur dengan perasaan bangga dan terharu seperti pandangan seorang ayah dengan anaknya. Keesokan paginya Mister pergi dan meninggalkan sebuah kalung tengkorak yang ia berikan kepada Martin sebagai tanda kalau dia percaya Martin sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Martin tampak tersenyum melihat hadiah yang ditinggalkan oleh Mister itu. Kemudian Martin pergi melanjutkan perjalanannya ke utara Amerika, tapi kali ini dengan partner yang baru, Peggy, gadis cantik yang mahir memanah. Lalu film pun berakhir.